Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita bayangkan warisan leluhur yang telah dijaga ratusan tahun hilang hanya dalam semalam oleh bulldozer. Inilah tragedi keadilan agraria yang terjadi di Kutai Barat. Selamat datang, saya Febriani Wahyuningsi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari jurusan Pembangunan Sosial. Dalam tugas analisis reforma agraria ini, kita akan membedah secara tuntas sengketa struktural antara masyarakat adat, Dayak, di Kubar khususnya komunitas Benuak dan Kementat melawan ekspansi masih pertambangan batubara PT Trabo Indo, Coal Mining dan PT Batubara Hitam (EBH). Video ini akan melampaui sekedar berita. Kita akan mengurai kronologi, aktor kunci, analisis hukum, dampak multidimensi dan solusi struktural untuk memulihkan hak-hak masyarakat adat yang terampas. Kasus ini adalah mikrokosmos dari kegagalan negara dalam mengimplementasikan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu adapun kronologi atau konflik tanah, yaitu konflik bermula dari penerbitan izin usaha pertambangan atau yang biasa disingkat IUP oleh pemerintah daerah dan pusat yang secara serampangan tumpang tindih 100% dengan wilayah adat tanah ulayat yang telah diwariskan turun-temurun dan dikelola secara lestari. Masyarakat hukum adat Dayak memiliki silsilah tanah atau hak komunal yang jauh lebih tua dari izin negara. Lalu mekanisme perampasan tanah. Sejak beroperasi sekitar tahun 2010-an, perusahaan mengabaikan prinsip hak atas persetujuan bebas didahulukan dan diinformasikan oleh PADI ATN atau FPIK. Perusahaan mengklaim telah melakukan sosialisasi dan kompensasi sepihak dengan harga yang sangat rendah, seringkali melalui perwakilan yang bukan pemangku adat sah. Ini adalah praktik land grabbing atau terselubung. Lalu puncak perlawanan dan kriminalisasi, yaitu penolakan masyarakat hukum adat tidak pernah surut. Puncak konflik sering terjadi ketika masyarakat hukum adat melakukan aksi blokade jalan tambang atau menduduki kembali lahan mereka sebagai bentuk pertahanan teritorial adat. Ironisnya, perlawanan ini yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar seringkali dibalas oleh kriminalisasi oleh aparat penegak hukum yang bertindak sebagai debt collector korporasi, menjerat aktivis adat dengan pasal-pasal pidana. Lalu analisis struktural dan aktor kuncinya, yaitu akar masalahnya adalah konflik normatif antara hukum positif negara yang berorientasi investasi, misalnya Undang-Undang Minerba dan UU Cipta Kerja, dengan hukum adat yang berorientasi pada keberlanjutan. Pada pasal 135 Undang-Undang Minerba yang mengatur izin penggunaan tanah menjadi celah hukum korporasi menggunakan dalih izin negara atau IUP sebagai kekuatan hukum superior, menganggap tanah ulayat sebagai tanah tidak bertuan atau hutan negara, yang menihilkan hak adat, sebuah interpretasi yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012. Lalu adapun aktor dari korporasi PT Trabo Indo, Coal Mining dan PT EBH Energi Batu Hitam. Aktor utamanya adalah perusahaan batu raksasa ini yang didorong oleh motif profit absolut
Mereka beroperasi dengan pola eksploitatif, mengabaikan aspek environmental, sosial, dan governance atau ESG, dan hanya melihat lahan adat sebagai resource yang seharusnya dikonversi menjadi laba. Lalu adapun dari aktor pemerintah, yaitu pemerintah baik Pemda Tubar maupun Kementerian ESDM menunjukkan sikap ambivalen. Di satu sisi mereka adalah entitas yang menerbitkan izin di atas wilayah adat, menciptakan masalah. Di sisi lain mereka lamban merespon keluhan masyarakat hukum adat dan gagal menegakkan peraturan daerah Perda tentang perlindungan masyarakat hukum adat yang seharusnya menjadi payung hukum. Kehadiran negara justru memperkuat posisi korporasi. Ironi keadilan agraria. Kasus Kubara adalah gambaran nyata bahwa reforma agraria by design sering mengorbankan masyarakat adat demi ekonomi growth jangka pendek, menempatkan masyarakat hukum adat pada posisi yang tertindas dan harus berhadapan dengan kekuatan modal dan senjata negara. Lalu dampak multidimensi seperti dampak ekologis, sosial, budaya. Adapun dampak ekologis yaitu seperti krisis lingkungan. Dampak yang paling visual adalah kerusakan lingkungan yang tak bisa dipulihkan, dalam artian tidak terpulihkan. Operasi tambang menciptakan lubang raksasa atau void yang menjadi jebakan maut dan beracun, yang di dalamnya mengandung senyawa kimia yang sangat berbahaya bagi lingkungan sekitar bahkan masyarakat tersebut. Selain itu, terjadi pencemaran air sungai seperti Sungai Kedang Pahu yang menjadi sumber air bersih, protein ikan, dan jalur transportasi utama. Lalu kehidupan spiritual masyarakat hukum adat. Lalu secara sosioekonomi, masyarakat adat kehilangan lahan pertanian atau ladang berpindah dan kebun komoditas karet atau sawit yang merupakan sumber kehidupan turun-temurun mereka. Kompensasi yang tidak adil hanya menyebabkan kemiskinan struktural dan ketergantungan. Ini bukan hanya kehilangan aset, tetapi kehilangan kedaulatan pangan dan cara hidup. Lalu dampak untuk budaya mereka yaitu kehilangan identitas yang tak ternilai adalah dampak budaya. Hutan adat bagi masyarakat hukum adat adalah perpustakaan hidup, apotek, tempat ibadah. Lalu dengan hilangnya hutan berarti hilangnya kearifan lokal. Lalu terputusnya rantai transmisi budaya dan pada akhirnya ancaman terhadap identitas mereka sebagai entitas adat. Lalu untuk solusi struktural atau solusi jangka pendeknya, yaitu secara langsung masyarakat menuntut penghentian aktivitas tambang di lahan sengketa hingga ada penyelesaian hukum, kompensasi tanam tumbuh yang adil, serta reklamasi dan rehabilitasi lingkungan yang konkret dan berkelanjutan, bukan hanya sekedar formalitas. Lalu untuk solusi struktural atau pengakuan wilayah adat, yaitu solusi fundamentalnya adalah pengakuan wilayah adat oleh pemerintah daerah Kutai Barat melalui peraturan daerah Perda. Perda ini akan memberikan kepastian hukum yang kokoh atas tanah adat masyarakat hukum adat. Sejalan dengan semangat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012 menyatakan hutan adat bukan hutan negara. Lalu pentingnya PADIATN, yaitu ke depan semua proyek pembangunan harus tunduk pada PADIATN atau FPIC secara ketat, memastikan tidak ada lagi investasi yang mengorbankan hak fundamental masyarakat adat. Ini merupakan kasus
Kutai Barat adalah alarm keras bagi reforma agraria sejati, memulihkan hak masyarakat. Hukum adat Dayak bukan hanya tentang tanah, tetapi tentang martabat, keadilan sosial, dan masa depan lingkungan Indonesia. Tugas kita sebagai akademisi yaitu terus mengawal dan menuntut pertanggungjawaban struktural. Mari kita bersama-sama mewujudkan keadilan di bumi tanah ulayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.